Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk minggu depan tanggal 12 Juni 2023. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG yang kemarin ditutup naik 0,42% dan dalam 2 hari terakhir ini untuk IHSG candlenya hijau ya. Untuk resistennya masih di level 6.730-an. Semoga saja untuk minggu depan bisa breakout ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, kemarin tanggal 9 Juni secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang sebenarnya sih untuk asingnya lebih banyak yang keluar ya. Yang paling banyak dijual asing ada saham Gotoh, asingnya keluar net sell 162,7 M. Kemudian saham Bank BRI asingnya keluar net sell 116,4 M. Pegas, NCKL, AMRT asingnya keluar, cuman paling banyak ya ini Gotoh dan Bank BRI. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada saham FILM ya, yang kemarin juga naik lumayan tinggi 17%, nanti akan kita cek untuk saham FILM. Kemudian ada saham Bank Mandiri yang aslinya kemarin masuk 126,4 M dan Arto yang aslinya masuk 30 M, dan harga sahamnya dalam 2-3 hari terakhir ini naik terus ya. Untuk Arto nanti akan kita cek untuk saham Arto. Kalau lihat transaksinya sih kemarin untuk IHSG sebenarnya nggak rame-rame banget ya, lumayan sih biasa aja sih. Betul ya, paling eh, gede untuk nilai valuasinya 900-an M. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 5 untuk IHSG secara keseluruhan, ya ini yang paling banyak didistribusi asing Bank Mandiri, dan yang paling banyak dibeli asing ICBP ya dan FILM. Kalau lihat transaksinya sih untuk besok, kalau kita cek untuk indeks globalnya, untuk indeks global pas video ini dibuat ya, indeks Amerika ditutup surplus cuma naik tipis 0,1%, jadi nggak terlalu tinggi. Kalau indeks Asia juga hijau semua, cuman ya naiknya itu nggak tinggi-tinggi banget kayaknya sih untuk IHSG. Kalaupun naik itu ya nggak tinggi-tinggi banget ya untuk levelnya. Perhatikan saja level ini, semoga untuk minggu depan bisa, kemungkinan sih akan nguji dulu level 6.730-an, itu akan nguji resistennya untuk IHSG. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Gotoh ya. Gotoh kemarin cukup liquid untuk pergerakannya, sempat naik nguji resistennya di, enggak nguji sih, pas tanggal 8 Juni ya, kita nggak sempat update kemarin tanggal 8 itu, soalnya tanggal 8 Juni kelasnya di 125 dan hari Jumatnya sempat naik ke level 130, habis itu turun ya, cukup rame sih di area ini ya, di atas 125. Kalau kita cek untuk transaksinya aslinya net sell kemarin tanggal 9 aslinya net sell 162 M, dan untuk hari Kamisnya tanggal 8 itu aslinya masih masuk tanggal 8, untuk aslinya masuk 43 M aja. Dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir tadi net buy cuma nggak terlalu banyak sih, net buy 181 ya dalam 1 minggu terakhir ini di saham Gotoh. Jadi sebagian ya ada yang keluar sih, khususnya kemarin hari Jumat. Kalau kita cek lebih detail yang keluar siapa, tanggal 9 kemarin di saham Gotoh yang keluar paling banyak KZ, CCYUAK. Untuk kasetnya net sell 98,5 M, CC-nya net sell 84,2 M, YU net sell 43 M, AK net sell 33,8 M. Dan kalau kita perhatikan untuk valuasi transaksinya, yang keluar tuh ya nggak murni distribusi banget ya, kadang trading, dan yang masuk paling banyak BK net buy 110 M secara keseluruhan ya. Jadi market maker utamanya
Untuk kemarin Jumat YU dan MG kedua-duanya masih net buy. Untuk YU-nya net buy 27M, AVGP-nya di 126, untuk MG AVG-nya di 127. Berarti posisi saat ini ya BEP ya untuk MG BEP karena close-nya di 127. Jadi untuk minggu depan perhatikan aja level ini sih. Selama nggak jebol di bawah 125 sebenarnya masih ada kemungkinan naik lah untuk saham GoTo, mengingat juga pas kemarin ARA itu ya, untuk asnya masuk lumayan banyak, berapa triliun, hampir 2 kalau nggak salah, saya kok lupa. Jadi untuk saham GoTo, ya mungkin kalau mau ambil posisi, kalau di 125 mantep nggak mantep ya, ya kalau koreksi di bawah 125 aja ya. Cuman kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih lihat transaksinya kemarin untuk saham GoTo yang Netbase sama Netcell ini kalau kita perhatikan juga nggak beda jauh, kayaknya sih untuk harganya akan, ya akan masih berada di area sini ya 125. Kita lihat aja minggu depan. Oke, itu untuk saham GoTo yang pasti semoga aja nggak jebol di bawah 125. Kalau sampai jebol ya jangan buru-buru entry, takutnya bisa turun lagi sampai di bawah 115 ke bawah. Nah, itu malah kesempatan buat entry ya kalau sampai turun lagi ke area situ. Oke, itu untuk saham GoTo ya. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI yang aslinya keluar. Untuk saham Bank BRI kemarin ditutup minus 0,91% dan 1, 2, 3, 4 hari terakhir ini nyentuh area support ya. Cuman gagal breakdown, jadi untuk level harganya itu masih dijaga di atas 5.400. Kemarin close-nya di 5.425 kalau kita cek untuk transaksinya Bank BRI. BBRI kemarin tanggal 9 Juni hari Jumat itu aslinya netel 116,4 M ya, dan kalau kita cek dari hari Senin dari tanggal 5 dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya keluar 299,6 M. Jadi sebagian aslinya melakukan taking profit mungkin di harga saat ini di saham Bank BRI. Kalau kita cek lebih detail kemarin tanggal 9 untuk aslinya yang keluar itu ada ZP YUREKZ ya. Untuk ZP net sell 122 M, ini lumayan banyak. Untuk YU net sell 44,9, RX net sell 26,3 M, dan yang masuk BK AK ini untuk aslinya. Cuman secara keseluruhan untuk aslinya lebih banyak yang keluar. Tapi untuk saham Bank BRI ya kayaknya sih agak was-was ya kalau mau entry, soalnya secara histori juga ini udah lumayan di atas untuk level harganya. Dan untuk besok sih bisa bertahan di atas 5.400 saja udah cukup bagus ya untuk saham Bank BRI. Hati-hati kalau sampai jebol breakdown di bawah 5.400 ya mending wait and see aja dulu. Kalau kita tambah indikator enggak pas. Ya udah di atas sih. Kalaupun mau entry banyak di saham-saham big cap itu amannya ya nunggu pas koreksi cukup dalam baru entry ya, pas tanggal ini Oktober. Setelah koreksi cukup dalam baru entry ini sih ya masih akan konsolidasi dulu mungkin untuk minggu depan. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Perhatikan saya level 5.400 semoga nggak jebol di bawah itu. Selanjutnya kita cek saham Arto yang beberapa hari terakhir ini naik cukup tinggi. Kemarin naik di atas 10%, oh bukan kemarin sih, hari Kamis ya. Untuk Jumatnya itu langsung open gap atas ya. Jadi langsung open di level 3.025. Opennya di sini sih 3.030 untuk harga pembukaan Arto kemarin Jumat langsung naik. Jadi langsung open gap atas ninggalin gap up ya, walaupun nggak terlalu lebar ya. Kurang bagusnya sih di situ. Cuman aslinya masih masuk dan gap yang di sini juga belum ketutup. Kalau misal besok langsung dibuka hijau untuk saham Arto, ada kemungkinan sih kalau secara Fibonacci resistennya ada di 3.390. Kalau kita cek untuk transaksinya Arto.
Arto tanggal 9 kemarin hari Jumat aslinya netbuy masuk 30 M, dan kalau kita cek dari tanggal berapa mulai naik itu untuk saham Arto, coba kita cek dari harga tanggal 29 Mei ya, 29 Mei. Untuk aslinya netbuy 14,7 M aja, jadi kadang keluar kadang masuk. Kartu kemarin tanggal 9 secara keseluruhan ada AK yang masuk 42 M untuk AK versi asing ya, dan ZP versi asing juga masuk 20,5 M, dan yang keluar untuk aslinya BKCC. Ini aja yang paling banyak. Untuk lokalnya Netcell, untuk lokalnya lebih banyak yang jualan. Harga market utamanya AK-nya net 55,1 M, AVG-nya di 3138. 3138. Floating profit cuman nggak terlalu banyak. Nah, dan untuk besok Senin sih semoga aja untuk saham Arto bisa nguji resistennya di level 33.390 lah. Dan kalau menutup gap untuk saham Arto berarti akan ke 3.300 ya. Mungkin perhatikan saya level 3.300 untuk besok kalau langsung dibuka hijau. Sekiranya di area situ itu kayak susah lagi buat naik, mending kalau yang udah floating profit keluar aja. Kalau nggak mau semuanya ya sebagian. Takutnya ya ini sih, kalau koreksi ya, soalnya udah naik lumayan tinggi, dan biasanya sih kalau naik lumayan tinggi untuk tren sehatnya sih koreksi dulu ya. Jadi ya gimana untuk saham Arto, kalaupun koreksi selama nggak jebol di bawah 3.090 kayaknya masih cukup aman secara teknikal. Oke, itu untuk saham Arto. Kalau lihat transaksinya sih Arto ya. Ada yang akumulasi untuk kemarin diakumulasi oleh AK, dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir kira-kira gimana yang pegang paling banyak, AK ya. Tapi untuk AK-nya itu cenderung trading sih, nggak akumulasi-akumulasi banget. AK, CC, LG. Untuk LG-nya Netcell. Ya ini aja, kalau misal besok langsung hijau ya target harganya yang pertama di 3.300, breakout di atas itu 3.400. Cuman kalau koreksi ya mungkin yang udah floating profit kalau mau pasang trailing stop ya bisa di bawah 3.800, sorry 3.080, mungkin di 3.060 ya kalau mau pasang antisipasi misal yang udah floating profit. Cuman kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Pas ya kalau menurut saya sih ya kemungkinan besar akan tutup gap dulu ya ke level 3.300 untuk besok. Jadi di awal market semoga aja langsung dibuka hijau untuk saham Arto. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham Adaro ya, sektor pertambangan. Untuk saham Adaro batubara kemarin naik beberapa hari itu cuma technical rebound aja kemungkinan, tapi konsolidasi ya di atas 1, 2, 3, 4 itu harganya dijaga di atas sih, walaupun maksudnya di atas itu ya setelah ini, setelah nyentuh area support kemudian mantul naik dan konsolidasi seperti itu. Kemarin ditutup minus 0,42%, close-nya di 2190. Untuk area support kuatnya sih masih di 2000-2010, itu area supportnya. Kalau kita cek untuk transaksinya Adaro. Kalau kita cek dari tanggal 29 untuk aslinya udah net value 107,4 M. Jadi sebagian asing udah mulai nyicil mungkin di harga saat ini. Tapi buat naikin itu biasanya nunggu sentimen positif ya. Mungkin kalau net income-nya bagus atau penjualannya bagus untuk Adaro bisa naik. Kalau untuk kemarin Jumat sih tanggal 9 aslinya net by 267 juta aja, nggak terlalu banyak, dan untuk valuasinya 80 M ya, hitungannya sih biasa aja ya, nggak rame-rame banget, cenderung sepi malah. Adaro, kalau dalam 1 minggu terakhir ini sih yang masuk paling banyak ada CC, KZ, dalam 1 minggu terakhir lebih banyak yang masuk sih untuk saham Adaro. Nah, untuk aslinya juga net buy. Untuk kemarin Jumat secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh. Jadi kayaknya sih
masih cenderung akan di arah sini-sini aja dulu untuk saham Adaro. Kalau transaksinya itu nggak terlalu ramai, cenderung sepi ya, harganya kalau nggak konsolidasi malah biasanya cenderung turun. Jadi untuk saham Adaro kemungkinan untuk trennya sih untuk beberapa hari ke depan akan konsolidasi dulu ya di atas 2000. Semoga aja nggak jebol ini level 2000-nya. Kalau soalnya kalau sampai jebol ya agak agak parah juga ya koreksinya sekelas Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro, soalnya untuk saham-saham batu bara walaupun harga batu baranya turun, tapi permintaannya kan masih terus dibutuhkan ya. Coba kalau kita cek untuk harga batu baranya. Untuk harga batu baranya masih di bawah, malah turun lagi ya. Ini pas video kita buat cost-nya di 138, jadi malah semakin turun ini untuk harga batu bara. Gimana ini untuk saham pertambangan ya? Ya kalau untuk invest ya mungkin sabar aja, mungkin naik sih cuman nggak tahu kapan, mungkin nunggu harga batu baranya naik. Jadi untuk Adaro ya kemungkinan sih untuk minggu depan kayaknya masih akan konsolidasi, kalaupun naik kalau naik di sini ada gap down sih yang cukup lebar. Jadi ya ya kalau naik itu nggak mana sih, kalau naik kayaknya sih cuman technical rebound aja kayaknya ya, cuman kita nggak tahu aja ke depannya ada sentimen apa. Yang pasti untuk, minggu depan kalau lihat transaksi, kemarin Jumat dan beberapa hari terakhir itu kayaknya akan konsolidasi dulu. Untuk aslinya sih sebagian udah mulai nyicil ya, mungkin tadi aslinya juga netbuy. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham PTBA. Dan untuk saham PTBA kemarin naik ya 2,42% ke level 3.380 ya. PTBA, bentar. Sempat turun menyentuh support cuman harganya dijaga ya. Jadi opennya di 3320 turun sampai ke level 3270 kemudian ditarik naik. Secara teknikal untuk supportnya untuk level saat ini ada di 3300. Kalau kita cek untuk transaksinya saham PTBA kemarin aslinya keluar loh, net sell 28,7 M. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk PTBA ya aslinya udah net sell 79,4 M. Malahan untuk PTBA aslinya keluar ya, padahal harganya naik loh ini PTBA. Kemarin tanggal 9 secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar ini ya kayaknya sih lebih banyak yang masuk sedikit ya, nggak beda jauh. Cuman yang masuk ini lokal, CC, PD, MG versi lokal ya, dan yang keluar jadi untuk lokalnya netbuy, untuk aslinya netsell, ZB, CC, BB, AK, BK versi asing keluar. Untuk saham PTBA ini didistribusi oleh asing tapi harganya naik, kayaknya sih untuk minggu depan hari Senin PBA. Waktu itu ARB berjilid-jilid ya, gapnya cukup lebar. Jadi untuk saham PTBA ini, untuk minggu depan sih perhatikan aja level ini 3.300 ya, selama nggak jebol secara teknikal masih bisa naik sih secara teknikal. Jadi kalau mau entry, bagusnya di level 3.300 kalau ada yang jaga harga ya. Oke, itu untuk saham PTBA. Untuk resistennya sih ada di level 3.610. Nah, di area sinilah 3.600-an. Oke, itu untuk saham PTBA ya. Kalau lihat transaksi kemarin sih kayaknya mungkin masih akan konsolidasi di area 3.300 ini, kalau menurut saya. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Untuk saham Pegas ya, kemarin masih konsolidasi untuk harganya, nggak kemana-mana sih. Padahal dividennya kapan Pegas ini untuk Kamdet-nya ada tanggal
Exit tanggal 12. Oh, berarti besok ya? Besok. Apakah akan ARB? Semoga aja enggak ya, soalnya kalau ARB kan sekarang 15%. Update-nya kemarin tanggal 9, jadi rawan koreksi sih, heeh, ya ya biasanya sih open gap bawah ini kayaknya untuk saham bekas, tadi perlu hati-hati. Perhatikan saja level ini ya, semoga nggak jebol di bawah 3.320. Kalau sampai jebol di bawah itu ya berarti siapin dana aja mungkin buat, nampung saham bekas, tapi jangan buru-buru ya, takutnya kalau sampai jebol di bawah 1.325, kecuali jebol di bawah support ini, kemudian ditarik naik lagi, ya itu kalau mau entry ya disclaimer sih. Karena untuk saham bekas di level harga saat ini ya, ini, perusahaan yang memonopoli di Indonesia, sektor gas dan, valuasinya juga enggak mahal-mahal banget, untuk valuasinya malah menarik ya kalau menurut saya sih, untuk PBV-nya di bawah 1 dan dia juga bagi dividen juga ya tiap tahun. Mana sih, bentar. Untuk PBV di level harga saat ini 0,85, ini hitungannya menarik sih di bawah 1 kali, padahal perusahaannya juga profit tiap tahun bagi dividen dan yang memonopoli. Paling tunggu harga gasnya aja mulai naik ya, untuk harga komoditinya naik, untuk saham bekas ya mudah-mudahan bisa ikutan naik. Cuman untuk besok Senin sih ya mending, wait and see aja ya, lihat kira-kira penurunan saham bekas akan ke level berapa, soalnya besok Senin itu ex-date untuk saham bekas. Ya kalau kita cek untuk transaksinya kemarin, bekas siapa yang masuk, biasanya sih kalau mau bagi dividen MG ya yang suka masuk banyak itu. Untuk kemarin tanggal 9 ASINnya keluar net sell 47,2 M dan dalam 1 minggu terakhir juga ASINnya net sell 176, jadi menjelang, pembagian dividen untuk bekas itu ASINnya keluar ya. Jadi kemungkinan sih ya open gap bawah, semoga aja nggak ARB. Kemarin tanggal 9 didistribusi ya, dan yang masuk paling banyak MG beneran kan, MG net buy 17,3 M. Ya mungkin broker MG itu kan kalau ya antriannya biasanya dapat paling cepet ya, dengar-dengar itu. Jadi kalau pasar pasang sell di sebelum market buka biasanya ya yang paling dulu ya duluan dapat itu MG. Jadi ya dia manfaatin itulah. Untuk MG-nya net buy 17,3 M, tapi kalau karena besok itu ex-date ya hati-hati bisa jadi ARB. Oh enggak ARB sih, soalnya 15, bisa jadi open gap bawah ya di awal market. Perhatikan saya level ini 1325, semoga nggak jebol di bawah itu. Kalaupun sampai jebol ya semoga aja ditarik naik ya. Selanjutnya kita cek saham FILM ini yang kemarin digoreng, dan selanjutnya kita cek saham FILM ya yang kemarin, naik cukup tinggi 17,36% dan ASINnya juga masuk cukup banyak ya. Jadi menarik ini untuk saham film ya, walaupun secara histori, secara teknikal ini udah di area pucuk ya, maksudnya di area resisten kuatnya ya untuk saham film. Kalau kita, buat garis Fibonacci agak pas nggak pas ya. Ya ini sih harga penentuan, untuk harga penutupan kemarin itu berapa, 3.110 ya. Itu penentuan sih, kalau langsung dibuka hijau sebenarnya nggak menutup kemungkinan untuk minggu depan untuk saham film masih naik lagi ya. Ya mungkin buat teman-teman yang tahu informasi kenapa saham film digoreng ini, padahal untuk valuasinya ya nggak murah-murah banget sih FILM. Tergantung bandar, kalau bandar mau naikin ya gimana lagi. Untuk FILM PBV-nya 19,2 kali ya, cukup premium. Kalau kita cek untuk transaksinya, aslinya masuk loh kemarin. Nah kan aslinya dalam 1 minggu terakhir ini udah net worth 214 M loh. Untuk kemarin tanggal 9 masuk 168,8 M di FILM ini. Jadi, yang goreng asing ini ya. Coba kita cek ya, yang jadi market maker utamanya siapa? IF IF.
Bentar. Ya, yang goreng itu IF versi asing sih. Maksudnya yang akumulasi ini IF-nya netbuy 145,1 M ya, IF versi asing. Untuk lokalnya jualan, tapi untuk IF versi lokal jualan 129. Eee, ya ya ini kalau menurut saya sih IF asing dan IF lokal ya, kayaknya sih kerjasama atau gimana ini. Ya untuk harganya sih ya ini dibuat ya, maksudnya eee, ya beneran digoreng ini sama IF ini untuk saham, FILM. Ini kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir ya, yang jualan paling banyak IF, yang masuk paling banyak juga IF ya, cuman IF versi asing dan IF versi lokal. Versi asingnya, masuk, lokalnya jualan, seperti itu ya. Tapi harganya naik, yaitu ya mekanisme pembentukan harganya adalah kalau dijelaskan di video ini mungkin agak panjang, jadi ya intinya untuk saham FILM ini ada yang digoreng oleh IF, jadi untuk besok sih, di harga saat ini ya perlu hati-hati sih yang udah floating profit mending pasang antisipasi aja, takutnya kalau koreksi turun ya. Tapi kalau langsung hijau ya nggak menutup kemungkinan sebenarnya masih bisa digoreng naik lagi kalau masih dibuka hijau ya. Misal kita ukur pakai rectangle terdekatnya yang ini, maka untuk target kenaikannya untuk saham FPLM misal besok masih digoreng ke 3.580-an ya. Perhatikan saya level ini, misal masih digoreng naik, tapi kalau mau entry di harga saat ini ya pikir-pikir lagi aja ya, soalnya walaupun tadi itu, aslinya netbuy tapi kan ya brokernya sama, yang jualan sama yang masuk, ya kan IF dan IF cuman bedanya yang masuk itu IF versi asing dan yang keluar IF versi, lokal. Jadi harganya ini dibikinlah, apa ya, ya ya sengaja dibikin seperti ini. Ya mungkin buat mancing-mancing pemain lain masuk, retail masuk kan kita juga nggak tahu ya, yang pasti hati-hati aja. Oke itu saham FILM tetap disclaimer ya. Nah selanjutnya kita cek saham Awan yang juga naik kemarin 17% juga ya, ke level 400 untuk loss-nya. Kalau kita ukur pakai rectangle yang ini, hap hap, untuk Awan. Ya, untuk area support resistennya sih kalau pakai Fibonacci resistennya misal besok masih digoreng naik, itu targetnya ke level 456, perhatikan saya level ini ya, kalau misal besok masih digoreng dan sekiranya nggak bisa breakout mending keluar aja di area ini 456, dekat-dekat area situlah. Dan untuk supportnya ada di level 370 kalau kita cek untuk transaksinya Awan ya. Awan kemarin aslinya masuk 6,8 M, untuk aslinya masuk netbuy 6,8 M. Untuk Awan kemarin tanggal 9 diakumulasi oleh AK ya. AK versi asing yang akumulasi Awan, jadi asing ini ternyata yang masuk. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir AK terus masuk ya, AK BK Manare ini dibeli asing ini untuk saham Awan. Awan, coba kita cek S-Class untuk fundamentalnya gimana. Awan, PBV-nya 65 kali ini beneran. Wah, premium ya sekali. Jadi untuk saham Awan ini ya ini masih bau-bau saham IPO sih. Jadi ya buat trading aja kalau minat masuk. Menariknya asing ya ini yang masuk beberapa hari terakhir ini asing di saham Awan. Jadi misal besok langsung naik, masih digoreng naik, targetnya ke 456, 450-an lah. Mungkin kalau misal masih digoreng naik yang masih punya posisi kalau mau taking profit ya di area sini 450-an, tapi kalau langsung turun ya semoga selama nggak jebol di bawah
370, ya ada kemungkinan masih bisa naik lagi sih secara teknikal seperti itu ya. Oke, itu untuk saham awan. Berarti aja kalau dilihat transaksi kemarin di awal market ada kemungkinan kemarin tanggal 9 market utamanya YP AK. Ya cuman ini sih diakumulasi oleh AK ya. Dan yang keluar AZ, YP, LG, XL, PD. Untuk retailnya sebagian keluar. Jadi ya mudah-mudahan masih bisa hijau di awal market. Target price-nya yaitu di 450-an. Selanjutnya kita cek saham SAGE ya. Kayaknya kemarin itu open gap bawah cukup dalam dan ditarik naik ya. Jadi sempat turun, open gap bawah sempat turun ke 68 dan ditarik naik lagi close di 79 ya. Kalau untuk trennya sih udah bearish ya, hati-hati kalau mau entry sih ya agak was-was juga ya, takutnya tidur di 50 ini untuk saham SAGE. Kalau kita cek untuk transaksinya, siapa tahu udah ada yang nampung. SAGE kemarin tanggal 9 aslinya masuk 156 juta aja, nggak terlalu banyak. Kalau kita cek SAGE ada ZP versi asing yang masuk 2,3 M ya, ini ZP versi asing ya. Oh bukan, ZP-nya versi lokal ya. ZP-nya versi lokal dan yang keluar ACP dan FS. Kalau kita cek dari tanggal 5 dalam 1 minggu terakhir ini untuk saham SAGE market utamanya PG netbay 5,6 loh PG-nya, AVG-nya di 97. Kayaknya sih untuk kemungkinan naik ini masih ada ya, kemungkinan naik untuk saham SAGE ini masih ada, cuman naiknya itu kayaknya cuma technical rebound aja seperti tanggal 26 Mei, terus tanggal 4 Mei kemungkinan sih ada kemungkinan untuk saham SAGE akan naik habis itu turun lagi ya. Mengingat untuk di harga saat ini sih sebenarnya market-nya masih netbuy ya, ini si PG 5,6, AVG-nya di 97. Jadi ada kemungkinan sih digoreng walaupun habis itu diturunin lagi. Soalnya secara tren juga bearish ini. Kemungkinan sih bandarnya udah banyak taking profit di atas. Jadi ya kalau mau entry ya sebenarnya sih agak beresiko. Tapi ya disclaimer sih masih ada kemungkinan naik paling nggak technical rebound untuk saham SAGE. Naik habis itu turun lagi. Maksudnya seperti itu ya. Selanjutnya kita cek saham RAAM. Udah kesentuh nggak ya kemarin? Wah, ya hampir sih. Kemarin kan level tertingginya untuk RAM di 1930. Ya udah masuk area resisten ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah taking profit kemarin mendekati area resisten lumayan ya. Habis itu turun lagi sih. Nah, untuk besok kira-kira gimana untuk level saat ini sih untuk supportnya ada di 780-an, 790-an itu area support untuk RAM dan resistennya ada di 930-an ya. Kalau kita cek untuk transaksinya RAM kemarin tanggal 9 aslinya net sell 4M aslinya keluar. Untuk valuasinya cukup liquid ya untuk RAM ini. Untuk besok minggu depan secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk saham RAM ternyata lebih ada yang lebih banyak masuk ya. Market utamanya masih netbuy, YP netbuy 3,6 M tapi untuk MG-nya net sell 3,1. Kalau kita ini dari kemarin Senin ya, dari 1 minggu terakhir. Kalau kita cek untuk kemarin Jumat aja lebih banyak yang keluar sih. Dan yang di market utamanya YP net 588 juta aja. Untuk MG-nya net sell yang masuk selain PD, SQ, XI, CC ya, sebagian retail masuk. Ya kayaknya sih cenderung akan kalau menurut saya ya untuk saham RAM hari Seninnya kayaknya sih dibuka merah dulu di awal market. Soalnya juga kalau lihat candlenya ini supply-nya lumayan kuat ya. Dari sini langsung turun kan ini ekornya lebih lumayan panjang. Jadi supply-nya lumayan kuat, hati-hati kalau turun supply-nya di arah sini semoga aja nggak jebol di bawah 780-an.
Oke, itu untuk saham RAM kayaknya kalau nggak konsolidasi cenderung turun. Oke, dan mungkin ini aja dulu ya untuk video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tutup disclaimer, terima kasih.